Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Dalam pertemuan kali ini, Bu Kris akan membahas materi kelas 7 SMP tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita langsung saja dalam belajar penjumlahan bilangan bulat. Terlebih dahulu, kita harus tahu aturan mainnya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat yang tanda bilangan sama, maka bilangannya dijumlahkan. Sehingga tanda bilangan yang terbesar dipakai untuk hasil akhir. Tanda bilangan sama maksudnya bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif. Dan bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Aturan main yang kedua, penjumlahan bilangan bulat yang tanda bilangan berbeda, maka bilangannya dikurangkan atau dicari selisihnya. Sehingga tanda bilangan yang terbesar dipakai untuk hasil akhir. Tanda bilangan berbeda maksudnya bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif. Oke teman-teman, kita langsung saja ke contoh soal untuk aturan main yang pertama. Contoh soal nomor 1, 5 ditambah 10 sama dengan ini positif ditambah positif, 5 positif dan 10 juga positif. Nah, bagaimana untuk mengetahui hasil akhirnya? Kita lihat aturan mainnya. Bilangan bulat yang tanda bilangannya sama, maka bilangannya dijumlahkan. Sehingga 5 ditambah 10, 15. Nah, bagaimana dengan tandanya? Nah, untuk tanda bilangan yang terbesar itu akan kita pakai untuk hasil akhir. Nah, di sini tanda bilangan yang terbesar yaitu di 10. Sehingga hasil akhirnya kita pakai positif 15. Kemudian contoh soal yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan. Nah, ini negatif ditambah negatif. Kalau contoh soal yang pertama tadi positif ditambah positif. Nah, untuk mengetahui hasil akhir untuk contoh soal yang kedua, kita kembali ke aturan main yang pertama tadi. Bilangan bulat yang tanda bilangan sama, maka bilangannya dijumlahkan. Nah, jadi kita jumlahkan 4 ditambah 3, 7. Nah, bagaimana dengan tandanya? Nah, untuk tandanya kita lihat tanda bilangan yang terbesar antara 4 dan 3 itu yang terbesar yang mana? Tanda maksudnya di sini bilangannya ya teman-teman, bukan tandanya. Kok begitu? Oke, kita langsung saja ke contoh soal aturan main yang pertama. Contoh soal yang pertama, 5 ditambah 10 sama dengan. Nah, ini positif ditambah positif. 5 positif dan 10 juga positif. Nah, kita lihat aturan mainnya tadi. Bagaimana kalau positif ditambah positif? Nah, bilangan positif yang tanda bilangannya sama, maka bilangannya dijumlahkan. Ya, karena di sini sama-sama positif, maka bilangannya kita jumlahkan. Hasilnya 5 ditambah 10 berapa teman-teman? 15. Nah, bagaimana dengan tanda bilangannya? Ya, yang akan kita pakai untuk hasil akhir di sini. Nah, untuk mengetahui tanda pada hasil akhirnya, kita lihat ya. Bilangan yang terbesar antara 5 dan 10. Nah, tentunya bilangan yang terbesar yaitu 10. Nah, karena 10 di sini tandanya positif, maka ya hasil akhirnya juga di sini
positif. Sehingga hasil akhirnya 5 ditambah 10 yaitu positif 15. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan. Nah, bagaimana ketika negatif ditambah negatif? Nah, tetap kita lihat aturan mainnya, teman-teman. Penjumlahan bilangan bulat yang tanda bilangannya sama, maka bilangannya dijumlahkan. Nah, karena di sini sama-sama negatif, ya, maka bilangannya kita jumlahkan. 4 ditambah 3 yaitu 7. Nah, bagaimana dengan tanda bilangannya? Ya, yang nanti akan kita pakai untuk hasil akhirnya. Nah, kita lihat bilangan yang terbesar antara 4 dan 3. Ya, kemarin sudah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Tentunya teman-teman tahu dong, ya, bilangan 4 dan 3 itu yang besar yang mana? Tentunya yaitu bilangan 4. Nah, pada bilangan 4 ini yaitu tandanya negatif, ya, sehingga kita pakai, ya, tandanya ini di hasil akhir. Sehingga di sini hasilnya negatif 7. Nah, satu lagi ya teman-teman, contoh soal yang ketiga. Negatif 7 ditambah negatif 4. Nah, hasil akhirnya berapa nih? Ya, sama seperti soal nomor 2 tadi. Ya, kalau tandanya sama, entah itu positif ditambah positif atau negatif ditambah negatif, itu maka bilangannya dijumlahkan. Sehingga di sini 7 ditambah 4 itu berapa teman-teman? 11. Ya. Nah, bagaimana dengan tandanya, ya, yang akan kita pakai di hasil akhir, ya? Nah, tandanya di sini kita lihat bilangan yang terbesar antara 7 dan 4. Nah, bilangan yang terbesar tentunya 7 dong, ya kan? Nah, sehingga, ya, ketika kita sudah tahu bilangan yang terbesar, nah, tanda pada bilangan yang terbesar di sini, ya, karena di sini tandanya negatif, sehingga kita pakai untuk hasil akhir. Sehingga di sini negatif 11. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke. Kemudian kita ke contoh soal untuk aturan main yang kedua. Ya. Nah, di sini Bu Grace punya contoh nih. Ya, contoh soal yang pertama. Ya. Karena di sini contoh soal aturan yang kedua, ya, bagaimana bilangannya berbeda sekarang. Tanda bilangannya berbeda. Nah, contohnya 8 ditambah negatif 2. Nah, ya, ini positif, ya, ini negatif. 8 itu positif, 2 itu negatif. Nah, bagaimana untuk mencari hasil akhirnya? 8 ditambah negatif 2 itu berapa ya? Nah, gampang teman-teman. Ketika kita sudah tahu aturan mainnya, maka contoh soal seperti ini atau latihan soal seperti ini mudah untuk kita kerjakan, ya. Nah, kita lihat, ya, bilangan bulat yang tanda bilangannya berbeda, maka bilangannya kita kurangkan atau dicari selisihnya, ya. Nah, kita kurangkan berarti ini 8 dikurangkan dengan 2, hasilnya berapa? 6. Nah, bagaimana dengan tandanya, ya? Jadi belum sampai sini ya teman-teman. Jadi setelah kita kurangkan, kemudian kita lihat bagaimana tanda untuk hasil akhirnya. Nah, untuk tanda bilangan yang terbesar itu yang akan kita pakai di hasil akhir. Nah, kita lihat sekarang, ya. Bilangan yang terbesar antara 8 dan 2. Nah, di sini yang kita lihat itu bilangannya ya teman-teman, bilangan yang terbesar, ya, bukan tanda bilangan yang terbesar, tapi bilangan yang terbesar, ya. Bilangan terbesar di sini antara 8 dan 2 itu yang lebih besar yang mana? Tentunya 8. Nah,
8 ini kita lihat ya, dia negatif atau positif ya. Nah, di sini 8 yaitu positif. Nah, sehingga ya ini akan kita pakai untuk hasil akhirnya. Berarti di sini positif dong ya. Sehingga 8 ditambah negatif 2 sama dengan positif 6. Gitu ya. Kemudian contoh soal yang kedua ya. Negatif 3 ditambah 7 sama dengan berapa nih? Ya, sama teman-teman seperti contoh soal nomor 1 ya. Kita lihat ya, tandanya apakah sama ya. Tapi kalau di aturan mainnya ini ya, kita lihat ya, sudah lihat di contoh soalnya ini berbeda ya, tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Nah, berarti kalau sudah tahu seperti itu maka bilangannya dikurangkan ya. Nah, karena di sini ya negatif 3 ditambah 7, maka bilangannya kita kurangkan ya. Nah, pengurangannya berarti 7 dikurangi dengan 3 sehingga hasilnya 4. Nah, bagaimana dengan tandanya ya? Kembali lagi untuk hasil akhirnya kita lihat tandanya ya. Nah, untuk mencari tandanya yang akan kita pakai di hasil akhir ya, kita lihat bilangan yang terbesar. Ya, bilangan terbesar antara 7 dan 3 mana lebih besar ya? Kalau orang nanya 7 sama 3 bilangan yang lebih besar yang mana? Berarti 7 kan teman-teman ya. Nah, karena 7 di sini positif, maka ya tandanya ini ya akan kita pakai untuk hasil akhir. Sehingga di sini positif 4. Begitu ya teman-teman. Kemudian contoh soal nomor 3 ya. 15 ya ditambah negatif 1 ya. Nah ya, berarti ya ini tandanya berbeda, positif negatif ya. Maka bilangannya kita kurangkan, 15 dikurangi 1 artinya 14 ya. Nah, tandanya bagaimana? Nah, kita kembali lagi tadi lihat bilangannya yang terbesar di mana? Ya, yang mana nih bilangan yang terbesar antara 15 dan 1 ya? Nah, tentunya 15 dong bilangan yang terbesar ya. Ketika kamu sudah tahu atau sudah tahu melihat mencari bilangan yang terbesarnya, sehingga ya kemudian kamu harus tahu ini 15 ini dia negatif atau positif. Nah, kalau di sini dia positif, sehingga tanda yang di sini ya, tanda 15 positif 15 ini akan kita pakai untuk hasil akhirnya. Jadi hasilnya positif ya. Jadi di sini positif 14. Oke, teman-teman, paham ya? Ini untuk penjumlahan bilangan bulat ya. Kalau teman-teman sudah paham aturan mainnya, baik yang aturan main pertama yang tanda bilangannya sama, kemudian aturan main yang kedua tanda bilangannya berbeda, pasti teman-teman sudah paham. Ya, sudah paham bagaimana ketika 10 ditambah negatif 2. Nah, teman-teman sudah paham semua ya. Nah, teman-teman ya, ini tambahan ya. Penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nanti teman-teman bisa menggunakan ketika ada soal 10 ditambah negatif 2. Teman-teman boleh pakai yang 2 aturan main yang di depan tadi. Teman-teman juga bisa menghitung dengan cara garis bilangan ya. Nah, contohnya di sini ya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, penyelesaiannya ya. Nah, kalau menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, pertama kamu harus tahu dulu ya, 8 ini positif atau negatif. Kita tahu ya, kemarin kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif ya. Nah, 8 ini berarti positif atau negatif, teman-teman? Nah, positif ya. Nah, berarti kalau positif dia ke kanan ya. Jadi kita hitung, berarti 8 ke kanan. 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sampai sini tuh 8 ya. Nah, kemudian ya ditambah negatif 3. Nah, berarti kalau negatif berarti dia ke kiri ya. Ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak 3 ya. Berarti dia mau mundur. Mundur berapa? Mundur 3. 1, 2, 3 ya. Sehingga 8 ditambah negatif 3 hasilnya 5 gitu ya. Ini menggunakan garis bilangan teman-teman ya.